Pak Rofandi, kita lanjutkan kembali, Pak. Ya, Ya, kita jawab pertanyaan Pak Anto dari Surabaya ini, Pak. BPKP punya di 290. Sampai dengan akhir tahun potensinya sampai ke berapa ini, Pak Rofandi? baik Pak, kalau 290 saya rasa masih bisa realisasikan gain, lakukan relasi gain, dikarenakan indeks untuk chart dari BPKP menunjukkan bahwasanya downtrend ini masih akan berlanjut. Ya. Sinyal stokastik menunjukkan for sale ada terlihat, volume juga terlihat bahwasanya makin meningkat ketika mengalami pelemahan, artinya orang melakukan sell untuk BPKP. Oke. Saya rasa kalau masih bisa untung besok masih bisa langsung realisasikan gain lebih baik buat Baik. BPKP. Salam strength ya, Pak, untuk BPKP. Ya, Ya, BKSW, Bank QNB Indonesia Tbk di 202, Pak. BKSD ya? BKSW, Pak. BKSW, oke. BKSW untuk terlihat bahwasanya sempat kenaikannya lumayan tinggi ya untuk BKSW dari awal Desember, namun terlihat candle dalam 3 hari lalu menunjukkan bahwasanya akan koreksi. Untuk BKSW saya lihat ini ada tahanan di 204. Jika tembus maka sebaiknya jual saja Pak, karena kan dia 204 tembus ini akan jauh ke bawah, dan saya perhatikan memang petunjuknya menunjukkan bahwasanya dia akan mengalami koreksi. Jadi untuk BKSW sama saham BBKP untuk window dressingnya saya rasa kemungkinan kecil akan terjadi, karena kan sejarah historikalnya saya lihat jarang terjadi mengalami window dressing untuk dua saham ini. Jadi kalau bisa dilakukan sell saja. Oke, selanjutnya kita ke Manado. Pak Rofandi Adanovi, terima kasih juga sudah bergabung bersama kami untuk Cepin, Pak, dengan posisi 6.000 ini. Prospek ke depannya. Baik, selamat sore Bu Novi. Untuk Cepin, memang saat ini Cepin ini lumayan bergerak ya. Di downtrend ini terlihat bahwa dia mulai bergerak naik. Untuk jangka pendek ada potensi dia untuk naik, namun saya rasa ini tidak akan bertahan lama karena kan dia tekanannya masih kuat. Untuk Cepin ada potensi dia menuju ke 6.110. Untuk supportnya yang terdekat itu di 5.800. Artinya karena kan dia downtrendnya kuat, walaupun untuk jangka pendek masih ada potensi naik, saya rasa kalau sampai tembus ke bawah 5.800 sebaiknya pasang dari area stop loss di sana. Oke, selanjutnya kita ke Fajar, Pak. Ada di Pemalang, ini juga sudah berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami. Untuk Friend, Pak Rofandi, ini akhir tahun akan bergerak kemana? Sudah ambil posisi di 91, Pak. Friend, salah satu perusahaan telekomunikasi di antara yang lain. Bedanya dia ada mengalami downtrend, sedangkan untuk saham-saham telekomunikasi yang lain mengalami kenaikan. Untuk Friend, saya juga lihat bahwasanya dia akan mengalami pelemahannya, masih akan berlanjut untuk Friend ini. Stop loss-nya ada di 82. Jika terjadi tembus jelas dan ada potensinya menuju ke 82. Jadi Friend sebaiknya hati-hati karena kan dia akan terjadi pelemahan kembali. Baik, selanjutnya ada CPRO, Pak Rofandi, dan kebetulan untuk CPRO ada beberapa penanya yang masuk di WhatsApp interaktif kami. Yang pertama ini tanpa menyebutkan nama dan lokasi, CPRO sudah berada ambil posisi di 112 ini. Kemudian saham CPRO juga ditanyakan oleh Bapak Joni dari Jakarta. CPRO support dan resistennya, tapi baru ingin masuk ini. Analisis Anda untuk CPRO, Pak Rofandi? Kalau untuk masuk sebaiknya jangan dulu, karena CPRO sedang mengalami koreksi dan ini masih akan berlanjut untuk CPRO. Sedangkan yang punya sebaiknya walaupun harus cut loss, sebaiknya melakukan cut loss. Namun kalau memang masih mau bertahan, ada di 103 dia bisa bertahan di situ, ada potensi mungkin mudah-mudahan bisa naik. Namun kalau rekomendasi saya sih untuk CPRO sebaiknya langsung di sell aja. Baik, ada Sentral Pertamina Prima Tbk ditutup hari ini 108, melemah di 1,82%. Saham yang lama tidur di level 50, namun tiba-tiba bangkit dalam beberapa waktu terakhir. Selanjutnya kita ke Bandung. Pak Rofandi menanyakan saham Antam, dan kebetulan tadi juga masuk ke dalam saham pilihan Anda. Lina di Bandung, bagaimana dengan Antam? Kapan naik ini? Apakah masuk dengan window dressing? Kemudian juga Antam ditanyakan oleh partisipan dari WhatsApp interaktif kami. Dari Bapak Hadi di Bekasi, Antam posisinya 2340. Review singkat saja, Pak Rofandi. Antam setelah 10 hari mengalami pelemahan, saat ini sudah sampai support, ada sinyal-sinyal pembalikan arah. Target ke 2480, supportnya di 2250. Buy untuk Antam.
Baik, selanjutnya ada Bapak Yudi di Kabupaten Malang ini untuk BNBA Pak Rofandi sudah ambil posisi di 4.600. Mohon analisisnya untuk besok dan target juga sampai dengan akhir tahun. Kalau untuk besok BNBA ada potensi namun tipis. Ini juga mungkin akan dipengaruhi dari berita yang lain. By teknikal dia ada potensi untuk naik. Targetnya ke 4540 untuk 4550 jadi kalau untuk BNBA ya. Ya, sudah ambil posisi di 46, Pak. Nah ya 46 ini masih di bawah targetnya. Kalau besok masih ada potensi di paling susah untuk sampai ke 46 saya lihatnya. Jadi kalau jangka untuk sampai akhir tahun optimisme atau dilihat dari bullishnya dia bisa ke 4650 sampai akhir tahun, bisa di atas dari BEP-nya. Namun yang harus diperhatikan adalah area stop loss 4150 atau dari cut loss. Di 4150 pasang area stop loss untuk mencegah kerugian lebih dalam. Baik, jawaban untuk BNBA dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Pak Rofandi, waktu kita cukup terbatas, Pak. Sebenarnya masih banyak pertanyaan. Kami mohon maaf untuk Anda bisa bergabung bersama kami kembali di program yang sama di waktu dan di jam yang sama di perdagangan di pekan selanjutnya. Pak Rofandi, terima kasih. Sehat selalu. Ya. Oke, sama-sama.